Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang integrasi sosial. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang konflik sosial. Sebelum kita lanjut pada materi inti, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian tentang integrasi sosial. Yang kedua, harus dapat menguraikan faktor terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Yang keempat, harus dapat menyebutkan bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang kelima, kalian harus dapat menjelaskan cara melakukan proses integrasi sosial. Kemudian yang keenam, yang terakhir, harus dapat menyebutkan faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah tentang integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Nah, kita bahas integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat berupa ras, berupa etnis, berupa agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Sudah kita pelajari dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sekarang pengertian integrasi menurut para ahli, diantaranya adalah menurut Baton. Nah, Baton menyebutkan bahwa integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada pembedaan ras tersebut. Itu menurut Baton. Kemudian yang kedua, mau pengertian tentang integrasi. Silahkan kalian pilih mana yang menurut kalian mudah dipahami. Nah, kemudian ada tokoh lain yang bernama William F. Cockburn dan Meyer Nimkov memberi syarat terjadinya integrasi sosial. Apa itu syarat terjadinya integrasi sosial? Nah, menurutnya ada 3 syarat. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Kemudian yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Nah, itu syarat terjadinya integrasi sosial. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Apa saja? Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Heterogenis kelompok. Berarti itu akan tadi kan rendah, akan cepat terjadinya integrasi sosial. Kemudian yang berikutnya adalah tentang besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Kalau kelompoknya kecil berarti penyesuaiannya juga sebentar. Kalau kelompoknya besar berarti penyesuaiannya juga lama. Nah, kemudian yang ketiga adalah mobilitas geografis.
Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Dibandingkan dengan yang selalu diam ya, statis. Kemudian yang keempat, adanya efektivitas komunikasi. Nah, semakin efektivitas komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Itu adalah yang mempercepat atau memperlambat proses terjadinya integrasi. Lalu yang berikutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Apa saja bentuk integrasi sosial? Yang pertama adalah integrasi normatif. Ya, integrasi normatif. Apa itu integrasi normatif? Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ya jadi masyarakat Indonesia jadi bersatu dari Sabang sampai Merauke bahwa dirinya merasa bangsa Indonesia. Jadi itu secara normatif. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah integrasi fungsional. Nah, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsional tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing suku. Berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Contohnya suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Nah, itu adalah fungsi integrasi berdasarkan fungsional. Kemudian yang ketiga adalah bentuk integrasi kursif. Nah, bagaimana integrasi kursif ini? Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan atau tidak mau melakukan atau tidak mencerna integrasi. Nah, jadi bentuk-bentuk integrasi ada 3 ya. Yang pertama normatif, kedua fungsional, yang ketiga kursif. Lalu sekarang bagaimana proses integrasi dilakukan? Nah, proses integrasi dilakukan itu bisa melalui beberapa hal. Di antaranya adalah melalui asimilasi. Kita pernah belajar asimilasi di kelas 7. Apa itu asimilasi? Bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan tidak meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah dengan jalan akulturasi. Nah, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan baru sehingga kebudayaan asing atau baru itu diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Nah, itu. Yang berikutnya adalah faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Apa saja yang menjadi faktor pendorong integrasi sosial? Yang pertama adalah adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kita berbeda kebudayaan antara orang Sunda dengan Batak, tetapi saling menghargai. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima,
adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Kemudian yang keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Kemudian yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Seperti yang dicontohkan tadi di atas ya. Apabila kita diserang, nah kita sama-sama bersatu padu untuk mengusir musuh secara bersama-sama. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi pertama, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Kemudian yang kedua, sebutkan faktor-faktor terjadinya integrasi sosial. Kemudian yang ketiga, jelaskan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Yang keempat, sebutkan bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang kelima, jelaskan cara melakukan proses integrasi sosial. Yang keenam terakhir, sebutkan faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.